Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabat Berkah Tower dimanapun berada. Semoga kabar-kabar kalian ya dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga yang masih saat ini kurang sehat dapat diangkat penyakitnya oleh Allah dan dapat bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, kembali lagi kita dalam Berkah Tower ya, yang sebelumnya kita sudah pernah ya membahas di video sebelumnya itu tentang pemijahan ikan gurame padang atau gurame merah. Dan kali ini kita berkesempatan waktu memijahkan ikan nila merah skala rumahan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah memilih yaitu indukan pejantan. Dan yang saya pegang ini kebetulan pejantan ya yang saya punya, itu nanti akan kita tebar sebanyak kurang lebih 15 ekor dan kita masukkan nanti betinanya kurang lebih hampir 30 ekor. Dan ini kalau kita perhatikan, kalau pejantan ya kita urut dari depan ke belakang, itu dia mengeluarkan cairan putih atau spermanya ya, yang untuk membuahi telur dari betinanya nanti. Dan setelah kita pisahkan beberapa waktu ya dari sang betina, ini saatnya sudah 2 minggu kita gabungkan ya untuk masa pemijahan. Dan dalam proses ini juga kita sudah memilih jantan yang benar-benar siap untuk memijah ya. Jadi sudah kita seleksi indukannya sebelum kita lakukan atau kita gabungkan ke dalam kolam pemijahan. Dan kebetulan kolam yang saya pakai ini luasnya ya kurang lebih itu 3 x 4 meter. Nah, itu kita isi dengan pejantannya 15 ekor, betinanya kurang lebih 30 ekor. Nah, itu nanti selama 1 minggu kita gabungkan, dan insya Allah nanti kita akan buat videonya ke depannya ya, proses pengutipan telur dari mulut indukan betina. Nah, ini sudah kita masukkan semua jantannya dan mari kita eksekusi ya. Akan kita ambil indukan betina dari kolam yang sudah kita buang airnya ya, supaya gampang mengambilnya. Dan seperti biasa ini juga ada kolam pemijahan gurame saya ya, gurame padang. Kebetulan ikannya lagi sembunyi tuh di bawah hijau. Dan ini sudah 2 hari dan ini sudah hampir full ya, full dari hijau yang sudah dimasukkan sarangnya. Insya Allah nanti seminggu lagi bisa ada telurnya. Dan ini indukan betina dari nila merah tersebut ya, sudah kita pisahkan selama kurang lebih 2 minggu oleh pejantannya. Jadi di situ juga proses karantina ya, supaya tidak terjadi perkawinan liar. Dan perkawinan liar itu kita cegah ya, supaya saat perkawinan selanjutnya ataupun periode selanjutnya itu akan kita seragamkan gitu. Jadi tidak ada betina yang sudah bertelur ataupun mempunyai anak duluan. Nah, jadi proses ini pun juga untuk mengkarantina indukan betina supaya tidak mengerami telur terlalu lama gitu. Jadi setelah nanti seminggu kita gabungkan dari mulai hari ini, itu nanti akan kita angkat mana yang sudah memijah ataupun yang menyimpan telur di mulut sang betinanya. Nah, jadi betina-betina yang saya punya ini ya, ini kebetulan memang kita harus ya mengambilnya dari 2 kolam berbeda. Jadi jangan kita untuk menjadikan indukan tersebut kita membesarkannya atau memeliharanya ataupun mengawinkannya dalam satu indukan, itu tidak boleh. Itu kalau tidak salah saya namanya adalah inbreeding ya, atau perkawinan sedarah, itulah kalau tidak salah saya umpama dari maksud tersebut. Nah, jadi kalaupun nanti kita kawinkan dengan satu indukan atau perkawinan sedarah, itu kemungkinan ya menghasilkan anakan yang kurang bagus. Bisa jadi anakan yang kita hasilkan dari pemijahan kita itu iya, kalau namanya perkawinan sedara ya, biasanya kalau di ikan-ikan lain itu akan mengakibatkan cacat gitu, ataupun
anak yang akan kita besarkan itu sulit besarnya ataupun bisa lama besarnya. Jadi ya kita kalau bisa kita wanti-wanti, kita ambil indukan dari dua tempat yang berbeda. Nah jadi seperti itu ya. Nah tujuan juga dari dipisahnya indukan jantan dan betina ini adalah supaya kita dapat menyeragamkan ya, yaitu juga mengembalikan stamina ataupun kesehatan ya untuk betina. Karena betina ini kalau dia mengerami telur, dia itu berpuasa gitu, jadi tidak makan sampai dia melepaskan larva dari mulutnya sendiri gitu. Nah ini betina kita ya, kebetulan betinanya sudah montok-montok nih perutnya nih, yang ditandai dengan kalau betina itu membundar ya, itu mempunyai ciri-cirinya yaitu lubangnya ada 3 tuh kalau tidak salah. Itu yang pertama lubang anus, yang kedua lubang pengeluaran telur, dan yang paling ujung dekat ekor itu lubang urin. Jadi kalau betina itu punya 3 lubang dia, kalau jantan itu 3 dia. Jantan itu 2 untuk fesesnya, buang kotorannya ya, dan yang paling terakhir ujung dekat ekornya itu adalah pembuangan urin ataupun juga spermanya. Nah jadi ini juga kita sudah pilihkan ya betina-betinanya. Sebelumnya memang udah kita karantina, juga sudah kita pilih mana yang siap untuk dipijahkan, dan kita gabungkan. Ini kurang lebih ada 30 ekor ya. Dan ini sudah kayaknya sudah matang gitu telurnya di dalam perut indukan betinanya. Jadi setelah 2 minggu kita pisahkan, dan ini kita gabungkan kembali, kita jodohkan ya. Semoga nanti ya kedepannya setelah seminggu saya akan membuatkan videonya lagi, proses pengambilan telur ya dari mulut betinanya. Dan itu akan kita nanti setelah kita ambil akan kita masukkan ke dalam inkubator penetasan telur. Nah jadi saya di sini juga seperti itu ya tekniknya. Kenapa? Karena kalau kita terlalu lama membiarkan telur itu di dalam mulut betina, itu betina yang sangat kurus, kasihan kita lihatnya gitu. Jadi akan lama lagi untuk menghasilkan telur. Jadi kalau kita pengambilan seminggu, kemudian kita diamkan seminggu, jadi sebulan itu bisa mungkin ya hampir 2 kali lah ya, sebulan seminggu lah bisa kita 2 kali pemijahan gitu. Jadi estafetnya lebih cepat daripada kita biarkan sampai dia mengeluarkan telur sendiri dari mengeluarkan larvanya dari mulutnya sendiri gitu. Dan di sini juga saya sudah pernah memijahkan, dan ini adalah anakan dari nilai yang tadi ya. Ini sudah berumur dari telur yang saya ambil kurang lebih ini 1 bulan 1 minggu. Dan ini sudah kalau di roll kurang lebih ukurannya 1 inci ya, 1 incian gitu. Dan ini sudah saya sortir ya. Sortiran pertama itu menghasilkan kurang lebih sebanyak 500 ekor. Nah ini dia, ini ukuran yang 1,5 inchinya gitu. Dan alhamdulillah kemarin sudah ada yang membeli bibit dari Berkah Air Tawar ya. Ini ada sisanya lagi, kurang lebih ada sekitar berapa kemarin kalau tidak salah ada 350-an ekor lagi. Dan yang di sini mungkin kurang lebih ada 2000 ya, 2000 ekor. Memang sepertinya sedikit, cuman kalau dihitung itu banyak kalau untuk nilai ini. Nah jadi nanti kedepannya akan kita bahas ya, yaitu tentang dunia pernilaan lagi. Jadi para sahabat dimanapun berada, dukung channel ini dengan subscribe-nya ya kalau berkenan ya. Kalau tidak ya nggak apa-apa, karena kita di sini hanya sekedar untuk memberi informasi. Semoga Berkah Air Tawar memberi inspirasi, memberi info yang bermanfaat, dan bisa para sahabat tiru di sana ya, di tempat para sahabat sendiri gitu, kalaupun pengen memijahkan ikan nila dengan teknik yang saya gunakan di sini. Dan kali ini juga ada beberapa juga saya besarkan ya di kolam tanah. Ini ada yang merah juga, cuman itu yang berlepasan dari kolam atas tadi gitu, karena pipanya buangannya kemarin. Jadi fokusnya itu tadi saya di kolam tanah memelihara calon indukan ya, saya besarkan. Itu kemarin saya dapat silangan ya, nilainya jantannya dari tempat teman saya berbobot kurang lebih 8-9 on, dan betina saya yang sendiri di sini juga itu nanti juga kita akan silangkan ya dari ikan yang lain. Jadi bukan dari indukan yang itu kita jadikan
induan juga gitu. Jadi sama-sama kita silang, nanti kita jumpakan jantan dan betinanya dari induan yang berbeda. Dan jadi mungkin ini saja ya dulu. Nanti untuk kedepannya akan kita bahas lagi. Jangan lupa subscribe ya, dan dukung terus Berkhair Tawar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.